Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama akan melaksanakan ibadah keluarga. Meskipun kita melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing, tapi biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk menghadap kehadirat Tuhan. Saya tetap berharap dan berdoa panjenengan sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Ibadah keluarga dalam rangka pendaratan unduh-unduh pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus ada pada jemaat sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama memuji Tuhan. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca kesaksian firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-16 dan pasal 17 kita akan baca dan kita akan renungkan. Ulangan pasal 16 ayat 21 dan 22 serta Ulangan pasal 17 ayat 1. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami bersama bisa menyatukan hati kami untuk masuk di dalam ibadah keluarga. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya hikmat-Mu benar-benar menguasai hati pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, kiranya kuasa-Mu memampukan hamba-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ulangan pasal 16 ayat 21 dan 22 serta Ulangan pasal 17 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat.
Janganlah engkau menanam suatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau suatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pembacaan bagian dari kitab Ulangan. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca, merenungkan, terlebih yang berupaya untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan? Tentu saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Saya pun juga senantiasa berharap kita tetap mematuhi protokol kesehatan di dalam berkegiatan sehari-hari supaya kita terhindar dari virus corona. Bapak Ibu Saudara, di suatu ketika ada seorang teman yang menceritakan masa kecilnya kepada saya. Teman tersebut bercerita bahwa orang tuanya, lebih tepatnya ibunya, adalah sosok yang sangat disiplin di dalam mengikuti kegiatan gerejawi. Kedisiplinannya ini pun ditekankan kepada anak-anaknya, termasuk juga kepada teman saya tersebut. Teman saya bercerita bahwa sosok ibu senantiasa menunjukkan bagaimana ketika akan mengikuti ibadah selalu melakukan persiapan dengan matang atau dengan baik gitu. Mulai dari pakaian yang harus disiapkan untuk ke gereja supaya pantas, terlebih berkaitan dengan persembahan. Jadi sang ibu senantiasa mempersiapkan persembahan yang akan dibawa oleh anak-anaknya dan juga anggota keluarga yang lain untuk persembahan di gereja atau di ibadah tersebut. Bahkan menurut teman saya ini, sang ibu sejak awal bulan ketika ia menerima gaji, ia selalu menata gaji yang diterimanya tersebut. Mana yang untuk persembahan dan juga mana yang harus dipakai untuk belanja dan kebutuhan yang lain. Lebih tepatnya teman saya menekankan dan menyampaikan bahwa memang sang ibu mengatakan bahwa ia berusaha untuk benar-benar mengkhususkan atau metengke uang persembahan itu dengan baik. Disimpan dengan rapi supaya keadaannya tidak lungset atau tidak rusak. Kemudian juga disimpan dengan baik supaya apa? Supaya tidak dipakai untuk kebutuhan yang lainnya, untuk belanja ataupun juga untuk uang saku anak-anaknya. Sang ibu berpemahaman bahwa ya, untuk Tuhan, untuk persembahan bagi Tuhan itu memang
harus yang terbaik, harus dipersiapkan sejak awal, supaya nanti ketika mempersembahkan tidak asal-asalan. Bahkan suatu ketika teman saya tersebut mempersembahkan dari susuk atau kembalian ketika membeli jajan itu oleh ibunya dimarahi. Yang artinya bahwa sang ibu tersebut ingin menyampaikan, jikalau persembahan janganlah sekali-kali memakai uang kembalian atau susuk. Karena itu notabene jumlahnya kecil mungkin nominalnya, atau keadaannya sudah tidak rapi lagi atau sudah tidak karu-karuan. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan mengaturkan persembahan ini merupakan ritus yang sejak lama, kalau kita lihat di Kejadian, sejak Kain dan Habil, mereka sudah melakukannya. Bahkan saat itu adalah awal di mana hubungan yang sempat tidak harmonis antara manusia dan Allah, antara Adam dan Hawa, mulai dibangun kembali, yaitu ketika Habil dan Kain itu menghadap kehadirat Tuhan dengan mempersembahkan apa yang ia miliki dari hasil kerja mereka. Dan ritual itu terus dilanjutkan sampai dengan umat Israel ketika dipimpin atau di bawah pimpinan Musa. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, Musa begitu menekankan bagaimana kondisi yang harus diperhatikan, harus diperhatikan berkaitan dengan persembahan yang dihaturkan kepada Allah atau kepada Tuhan itu. Di ayat yang ke-17 sampaikan di sana, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jelas di sini bahwa Musa ingin menyampaikan kepada umat Israel bahwa ketika mereka ingin menghaturkan persembahan kepada Tuhan, dan di sini adalah lembu atau domba atau binatang peliharaan gitu. Nah, maka yang pertama-tama diperhatikan adalah bagaimana kondisinya. Yang artinya bahwa kondisinya adalah dalam keadaan baik. Dan supaya keadaannya baik, pasti lembu atau domba itu diopeni tenanan, dipelihara sungguh-sungguh, dijaga sedemikian rupa supaya keadaannya tidak bercacat, tidak sakit, kukunya mungkin ada yang rusak, bulunya ada yang kemudian rusak, atau kondisi badannya tidak sehat. Maka Musa menyampaikan kepada umat supaya mereka benar-benar mengkondisikan supaya binatang persembahan korban ini dalam keadaan yang layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam ritual, di dalam upacara persembahan ini, tentu yang menjadi harapan umat Israel adalah apa yang dihaturkan kepada Tuhan itu diterima oleh Tuhan dan kemudian menjadi kesukacitaan bagi Tuhan
menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang menjadi harapan pastinya. Namun jika yang terjadi sebaliknya, ketika persembahan itu karena ya keadaannya tidak baik atau cacat, tentu akan seperti yang disampaikan oleh Musa di sini menjadi kekejian bagi Tuhan. Artinya kemudian bukan Allah menerimanya dengan penuh sukacita, tapi mungkin sebaliknya ini ada rasa ya tidak dihargai bagi Allah. Bahkan mungkin merasa ada pelecehan gitu. Karena untuk Allah memang kita harus haturkan yang terbaik, harus kita haturkan yang maksimal, kita upayakan yang demikian. Bukan ala kadarnya atau ya sekedar atau sak-sae begitu ya. Tidak. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama masuk di dalam perayaan unduh-unduh yang kedua. Ya, tentu harapannya sejak saat ini, mulai sekarang kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk menghaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Metengke ya, apa yang kita miliki bagi kemuliaan Tuhan. Bukan semata-mata berkaitan dengan jumlah atau besaran nominalnya, tapi kesungguhan kita ini loh untuk benar-benar metengke. Jadi menyiapkan apa yang ingin kita haturkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Baik wujudnya uang atau natura, baik nanti kita mengikuti lelang pada tanggal 4 Juli di hari raya unduh-unduh itu, ataupun pada saat kita mengikuti basar atau membeli natura pada saat basar. Bukan semata-mata nominalnya, tapi kesungguhan hati kita. Karena berapapun itu jika kita haturkan dengan sungguh-sungguh, pasti itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari dengan semangat, dengan penuh kesungguhan kita bersama mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian di dalam hari raya unduh-unduh yang kedua ini. Tentu kita pun juga harus mendukung di dalam doa panitia dan semua pihak yang ambil bagian untuk pelaksanaan atau melaksanakan kegiatan unduh-unduh ini, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan baik. Nah, kalaupun karena situasi dan kondisi memang ya berkat Tuhan itu tidak selalu kita bisa perkirakan, dan pada saatnya berkat itu kita terima dan dengan spontanitas kita pun akan mempersembahkan. Ya, monggo saja. Yang penting niatan kita, kesungguhan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan senantiasa kita utamakan. Dan mungkin pula ada pertanyaan dari panjenengan, Pak, kalau nanti ada uang saya yang saya petengken bagi Tuhan, yang saya petengke ya, saya khususkan bagi Tuhan begitu, saya takut nanti saya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga saya tidak cukup. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ketika kita berusaha mengaturkan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati. Amin. Saya teduh sejenak bagi kita.
Amin. Bapak Ibu Saudara, mari dengan penuh sukacita kita mengaturkan persembahan, dan sembari kita mengaturkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 156 bait yang pertama, Alon Sang Suryo Gumiwang. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama mengikuti pendaratan atau sosialisasi unduh-unduh PPG yang akan disampaikan oleh panitia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat selalu. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi atau pendaratan perihal unduh-unduh PPG 2021 beserta dengan basarnya. Hadir di depan saya Ibu Reni Yusiandari. Beliau ini salah satu panitia dari unduh-unduh PPG 2021 sekaligus koordinator basar ya Bu ya? Iya, betul Pak Kris. Iya. Langsung saja, selamat malam Bu Reni. Iya, malam Pak Kris. Iya, sebelum kita membahas lebih dalam unduh-unduh PPG, kalau boleh tahu panitia unduh-unduh kali ini dari blok mana saja Bu Reni? Iya, kebetulan untuk momen kali ini unduh-unduhnya itu panitianya blok 5, 6, dan 9. 5, 6, dan 9 ya? Iya, betul Pak Kris. Oke. Kalau kita mendengar istilah PPG, ya, apa kepanjangan dari PPG itu, Bu Reni? Ya, itu dulu itu PPG itu adalah Panitia Pembangunan Gereja. Tapi sekarang sebenarnya sudah ganti namanya Pak, bukan PPG, iya, menjadi KPSFG. Jangan suruh saya ngulangi ya Pak, agak sulit soalnya. Saya kalau ngomong ini pelan-pelan takut salah. Yaitu Panitia Pembangunan Sarana Fisik Gereja. Tapi jemaat itu lebih familiar ke PPG gitu Pak. Artinya sudah mendarah dagingnya ya. Betul, ya, iya Pak. Kebiasaannya ya. Iya betul. Kalau melihat dari kepanjangannya, Pembangunan Sarana Fisik Gereja. Kira-kira apa yang hendak akan dibangun dalam waktu dekat ini, Bu? Ya, gini Pak Kris, Panitia Pembangunan Sarana Fisik Gereja ini itu tidak hanya membangun gereja saja, tapi skup pelaksanaannya juga banyak. Tugasnya yaitu juga merenovasi, mengecat gitu ya, memperbaiki bangunan, berarti maintenance bangunan yang ada di gedung gereja. Dan itu bukan hanya di gedung gereja aja, tapi kita juga tahun lalu itu sudah memperbaiki, membangun dan pengecatan gedung gereja itu ya. Iya, gedung gereja, lalu rumah Kapanditan juga
tahun lalu juga sudah kita renovasi gitu ya Pak. Ya. Dan itu nanti saat ini ya yang harus dibutuhkan itu ada beberapa hal yang nantinya diunduh-unduh PPG ini Pak. Gitu ya. Berarti kira-kira hasil dari unduh-unduh PPG ini nanti akan dialokasikan untuk apa, Bu? Iya, rencananya itu untuk memperbaiki, merenovasi gedung atau ruang KPAR yang ada di atas, lalu juga untuk pengecatan balai pertemuan gitu Pak. Ya minggu depan itu nanti akan disampaikan ya, ada sendiri porsinya, saya tidak bisa menyampaikan, nanti detailnya ada di komisi itu tadi yang akan menyampaikan di pendaratan selanjutnya Pak. Oh, berarti minggu depan masih ada pendaratan lagi ya? Siap, iya. Tentunya membahas perihal untuk apa Betul. hasil unduh-unduh PPG ini akan digunakan atau dimanfaatkan. Betul, iya Pak Kris. Oke, sekarang saya mau tanya tadi tentang unduh-unduh PPG. Iya. Ya, biasanya memang begini ya, ada unduh-unduh, ada basar. Ada basar, ada unduh-unduh. Iya. Ya saya senang bolak-balik begitu memang, Bu. Iya siap. Ya, kelihatannya tidak ada hubungannya ya. Betul. Tetapi sekali, ya itu selalu ngintil begitu ya, selalu mengikuti begitu. Tidak tahu bahasa sing kerennya apa. Ya itu selalu mengikuti. Ada unduh-unduh, selalu ada basar. Kenapa? Apa hubungannya Bu Reni? Bisa dijelaskan? Iya, untuk memang sih betul kata Pak Kris. Memang tidak ada hubungannya antara unduh-unduh dan basar tadi ya. Tapi basar ini kita lakukan itu karena kita melihat kebutuhan dana kita untuk memperbaiki gedung KPAR dan mengecat balai pertemuan itu, kalau hanya mengandalkan di tanggal 4 Juli itu nanti kita unduh-unduh, mengandalkan atur aja itu rasanya sangat-sangat kurang, masih sangat kurang sekali, jauh untuk dananya. Oleh sebab itu panitia berinisiatif untuk menggali dana dari sumber yang lain, yaitu dengan mengadakan basar ini Pak. Ya harapannya dana yang terkumpul itu dari basar itu bisa membantu gitu Pak. Oh gitu ya Bu. Iya. Ya ini maaf saya agak nervous ini di depannya Bu Reni ini. Panas ya Pak. Iya. Selain panas juga nervous Bu di depan orang cantik ini. Oh iya, terima kasih ya Pak. Kalau berbicara basar Bu, ya berbicara basar itu biasanya ada yang dijual atau ada yang ditawarkan biasanya loh ya. Betul, betul. Untuk basar kali ini apa yang ditawarkan oleh panitia ke jemaat? Iya, kami ini saat ini masih menawarkan hanya sebatas makanan gitu Pak. Jadi mantap. kuliner saja. Senang sekali saya. Ya, saya tahu Bapak suka makan, tenang aja Iya. Pak. Itu nanti sesuai ada dengan ukuran badan ya Bu. Iya. Itu di menu kami itu ada beberapa menu, yaitu ada gurami bakar, ada sate ayam, es kopior gitu ya Pak, tahu campur, kue bolen, masih banyak lagi deh. Dan hebatnya lagi itu yang mengelola makanan-makanan ini tuh warga kita sendiri Pak, warga jemaat GKJ Simomulyo sendiri. Oh ya? Iya betul Pak. Kok bisa gitu Bu? Iya, wah, bisa luar biasa Pak. itu. Iya betul Pak. Jadi jemaat kita ini ternyata jago-jago. Mereka ini jago mengolah bahan untuk menjadi makanan gitu ya. Mantap. Rasanya juga nggak kalah dengan kuliner-kuliner lain di luar. Ini saya podcast jadi lapar-lapar bagaimana ini membayangkan gurami bakar, sate babi, luar biasa ini. Iya. Ya mohon maaf Bu, kalau cerita makanan itu sudah nomor 1 saya. Iya Pak. Jadi ini kan warga ini kita himpun gitu ya. Jadi pasar ini kenapa kita melibatkan beberapa warga yang punya talenta di masak tadi Pak. Betul. Jadi usaha kayak kuliner kecil-kecilan gitu Pak. Jadi supaya ya ini dihimpun supaya jemaat itu juga tahu ternyata warga kita juga banyak yang pinter-pinter masak gitu Pak. Gitu ya. Iya. Jadi intinya ini panitia mencoba untuk menggali potensi warga yang ada. Betul. Mantap sekali. Jadi kayak UMKM-nya Simomulyo gitu Wah, Pak. ini menarik sekali. Kalau UMKM itu bisa, ini bayangan saya Bu Reni ya. Iya. Kalau UMKM itu bisa bergerak
saya yakin perekonomian warga kita itu bisa juga berputar. Iya, betul sekali, Pak. Apalagi pangsa pasarnya jelas. Betul. Nah, dari warga untuk warga oleh warga. Ini luar biasa itu. Iya. Ya. Yang terakhir jangan Menarik lupa menarik. untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, iya itu jangan lupa itu. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, yang terpenting saya langsung saja, Bu. Kalau saya mau pesan, nah ini Bu, karena di otak saya ini sudah ada babe kecap gitu ya. Oke, jalan-jalan gitu ya, Pak. Saya sate Pak Breng. Oh iya, siap, sate Ya, Pak terus Breng ini. nah ini sekarang sate Pak Breng itu produk unggulan Simo kalau nggak Iya, salah betul. gitu ya. Ya nanti Pak Breng bisa bayar saya ya. Sudah saya endorse ini, Pak. Iya. Oke. Kalau basar ini itu dilakukan per periode, Pak Kris. Jadi seperti yang sudah berjalan periode Ini caranya mesan ya, Bu. cara ya? pesannya. Cara pesannya Iya. ya. Periode kita itu satu periode itu biasanya 3 hari, Pak. Kita open order. Oh, jadi nanti dalam sebelum undo-undo itu akan ada periode-periode untuk pasar gitu ya. Betul, akan ada beberapa periode untuk pasar. Jadi yang sudah berjalan ini sudah mungkin 2 periode ini ya. Iya, iya. Satu periode itu kita kasih waktu 3 hari, Pak. 3 hari untuk warga jemaat memesan. Jadi kita akan setiap periode itu ada menu yang berbeda-beda. Nanti menu itu contoh misal ya Pak, hari Senin, hari Minggu sampai hari Selasa gitu ya Pak. Itu pesannya. Hari Rabu diambil di gedung gereja. Menunya apa Di aja? GKJ Wisma Mulia Iya, sini betul. ya. Di halaman gedung gereja. Kalau di gedung gereja kan di dalam ya Pak, nggak Iya, boleh iya, ya. Jadi di halaman gedung gereja itu bisa diambil di hari Rabu. Kita pengambilannya hari Rabu dan Minggu Pak. Hari Rabu dan Minggu ya. Iya, itu. Nah, setiap order itu akan berbeda menunya Pak. Jadi contoh misalnya menu A, B, C, D. Ya saya sengaja nggak sebut namanya, nanti Pak Kris tambah semakin lapar gitu ya. Iya, makanya itu yang saya takutkan, Bu. Iya. Jadi nggak konsen saya nanyain jenengan ini. Iya, siap. Iya. Jadi menu A, B, C, D itu nanti kami panitia akan menge-share ke ketua blok nanti supaya ketua bloknya juga menge-share ke WA grup blok masing-masing. Itu gambar makanannya yang di-share ya, Bu ya. Gambar makanannya, harganya, cara pemesanannya juga bisa Pak. Terus periodenya tadi Pak, mulai hari Minggu sampai Selasa, nanti ada lagi Kamis sampai Sabtu, Minggunya diambil. Seperti itu Pak Kris. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak bisa pesen gitu enak, kalau dari HP saya bawa nasi panasnya saya cocol di HP. Oh gitu ya, sambil membayangkan kayak gitu. di TikTok itu, Bu. Iya, iya, siap. Sambil gitu kan. membayangkan gitu, kenyang ya Pak. Iya, iya, Sambil iya. dibayangkan itu seperti di TikTok. Iya. Nanti itu ngambilnya langsung di gedung gereja. Kalau untuk pembayarannya Pak, nggak perlu khawatir. Jadi pembayarannya bisa langsung pada saat pengambilan barang. Pengambilan barang itu ya. Iya, jadi langsung warga datang ke gedung gereja, ke halaman gedung gereja, nanti langsung bayar ke panitia gitu Pak. Menarik ini, luar biasa. Saya dengar katanya basar ini ada hadiahnya ya Bu ya? Iya itu Pak. Kenapa hadiahnya Bu? Satu Mercedes-Benz atau Lamborghini atau apa begitu? Iya harapannya ini sih ke sana nantinya. Oh puji Tuhan, semoga. Hadiahnya apa ini Bu? Iya benar Pak, itu hadiahnya ada 1 buah HP Realme yang mantap. tipe C11. Wow, itu terbaru itu ya Bu ya? Iya terbaru itu Pak. Iya. Terus lalu 1 buah HP Advan NASA dan ada 5 box masker mereknya One Care Full Black Edition. Wah, full seperti black yang edition. Bapak pakai ini. Oh ini ya. Ya, Wah, saya ini. endorse dulu ya ini. Iya. Seperti itu Pak. Iya, ini eksklusif ini. Iya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya menang 5 box itu depan belakang maskeran semua itu Bu. Ya enggak Pak Kris, nanti dipakainya tiap hari Itu 5 box itu untuk 5 pemenang ya Bu ya? Iya betul Pak. Oh berarti 1 orang mendapat 1 box. Betul, 1 orang 1 box. Pikiran saya 1 orang dapat 5 box itu bisa semua pakai masker nanti Bu. Enggak Pak Kris, Oh gitu jangan ya. dong. Iya. Oh ya. Kemudian kalau pingin mendapatkan hadiahnya itu Bu. Nah, kalau ingin mendapatkan hadiahnya itu bagaimana caranya? Setiap pembelian 25.000 itu mendapatkan 1 kupon. Jadi Pak Kris, 25.000-nya itu dapat 1 kupon.
kalau Pak Kris belanja 100.000 dapatnya 4 kupon gitu ya Pak. Ya, ya. Semakin banyak belanja ya semakin banyak dapat kuponnya. Tapi dengan modal 25.000 itu bisa dapat HP baru gitu Pak. Berkesempatan. Iya, berkesempatan dapat HP baru, betul. Berarti semakin banyak berbelanja, semakin besar kesempatan untuk memenangkan satu buah handphone. Betul. Bu, saya beli kuponnya aja boleh enggak? Waduh, jangan Pak. Nggak bisa Pak, jadi. Ya saya nyoba bayangkan kalau saya beli babi kecap 10 porsi, siapa yang makan ya? Kan saya mencoba menawar. Berbagi boleh Pak, saya boleh, diundang ya? juga boleh. Gitu ya? Iya, iya. Iya. Kan kita satu RT. Oh iya. Wah, Ya, ini bagus. luar biasa Nanti sekali ya. kuponnya itu langsung, jadi tidak menunggu atau bagaimana. Nanti panitia itu langsung Pak Kris beli 100.000 dapat 4 kupon. Itu sudah ada namanya Pak Kris nih. Oh iya. Nama Pak Kris, itu- bloknya Pak ya, Kris, blok berapa? Berarti panitia sudah menamai ya. Betul, sudah memberikan Karena identitas. supaya tidak terjadi gerombolan ya. Betul. Karena pandemi ya. Betul. Jadi Nanti kalau gerombolan Pak Sri loh yang marah. iya, nanti saya pasti kan ketua dimarahi. ketua Satgas. Satgas Covid betul. GKJW Simomulyo. Iya. Iya, Jadi nanti ditegur Pak Sri ya. iya, makanya kita mengurangi kerumunan itu tadi Pak Kris. Jadi begitu bayar, kita berikan kupon, kuponnya langsung bisa dimasukkan di kotaknya. Nanti kupon itu diundi tepat pada tanggal 4 Juli, hari Minggu itu, setelah ibadah jam 8 pagi. Setelah Ibadah unduh-unduh PPG. ibadah unduh-unduh PPG itu. Jadi disiarkan langsung live di channelnya GKJW Jemaat Simomulyo. Wah, ini saya berharap bisa menang ini. Kalau Iya, menang kan amin. siaran langsung. Iya. Terima kasih kepada kayak menerima hadiah itu Oh, ya. siap, Iya, iya. gitu ya Pak Kris. Wah, ini luar biasa sekali ya ini Bu Reni ya. Iya Pak Kris. Sudah belanja, nikmat, kenyang, dapat hadiah. Siap. Wah, ini luar biasa. Ini salah satu trik marketingnya teman-teman panitia ini Ya ya. ini sekedar info aja sih Pak Kris. Kenapa, Bu? Bahwasanya hadiah itu tadi, pembelian hadiah tadi itu bukan hasil dari penjualan. Oh ya? Iya, kita puji Tuhan Pak Kris, kita dapat sponsor. Waduh. Yang dimana sponsor tadi itu tidak mau menyumbang membantu dana gitu ya, tapi sponsor tersebut memberikan barang itu nanti supaya aku punya acara nih Pak gitu. Terus ternyata iya saya enggak bisa nih ngasih dana duit, saya punya HP, saya mau kasih HP, bisa nggak? Wah ini puji Tuhan sekali. Jadi itu nanti dibuat semangat Untuk panitia. penyemangati ya. Betul. Ya kalau boleh Bu saya dikenalkan sama orangnya, siapa tahu ada Gitu HP nganggur gitu. Gitu ya Pak. Saya juga mau kok Pak. Gitu ya. Iya Pak. Ya wah ini semakin mantap. Ya mungkin ada sebuah pesan untuk warga kita. Ya closing statement Bu Reni, silakan Bu. Ya baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yangkung, Yangti, kami dari panitia mengundang untuk ikut menyemarakan Bazar Unduh-Unduh PPG 2021 ini karena ini dari warga, untuk warga, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu Pak Kris. Baik Bu Rani, terima kasih sudah menyampaikan bagaimana kita bisa mengikuti bazar yang diadakan oleh panitia. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua telah mendengar sebuah paparan bagaimana kita supaya dapat mengikuti atau tata cara untuk mengikuti bazar atau memesan menu di bazar kali ini. Mari kita manfaatkan sebuah momen yang sangat baik ini untuk kita bersama-sama bergerak bersama agar kebutuhan gereja kita tercinta ini dapat terpenuhi melalui bazar dan unduh-unduh yang akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Demikianlah tadi Bapak Ibu Saudara, sosialisasi yang sudah disampaikan oleh panitia. Tentu ini merupakan panggilan bagi kita semua untuk bersama mendukung kegiatan yang sudah dirancang ataupun ditata oleh panitia. Dan tentu Bapak Ibu pastinya akan senantiasa mengingat, karena di Basar, ya, kegiatan Basar ada door prize-nya, dan sungguh menarik hadiahnya Bapak Ibu Saudara. Ya, monggo semua berdoa supaya semuanya mendapat hadiah. Demikian Bapak Ibu, mari selanjutnya kita bersama menyatukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hanya berkat kasih-Mu kami masih bisa ada dan juga dalam keadaan baik sampai dengan saat ini. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan kegiatan di jemaat kami, khususnya kegiatan unduh-unduh PPG. Biarlah para panitia dan semua pihak-pihak yang terkait, termasuk juga pelaku UMKM di jemaat ini, bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Selanjutnya kegiatan ini dapat berjalan lancar dan baik hanya demi kemuliaan Tuhan. Mampukan semua warga jemaat untuk bersama-sama untuk mendukung kegiatan ini. Tuhan, kami pun berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami haturkan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini layak di hadirat-Mu, menjadi sarana untuk menunjang kegiatan gerejawi yang ada. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan mampukan mengelola persembahan ini dengan baik. Kami pun menyerahkan seluruh warga jemaat hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Dan pula kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Program-program yang telah dicanangkan, yang telah dilaksanakan, biarlah berjalan dengan lancar. Khususnya jika pada saat ini bangsa kami dan dunia ini menghadapi wabah COVID-19, kiranya dapat diselesaikan dengan baik melalui apa yang menjadi program pemerintah. Dan biarlah kami semua juga mampu untuk ikut berpartisipasi mendukung program tersebut. Tuhan, selanjutnya jikalau kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tuhan sendiri yang memberkati kami, Tuhan sendiri yang memberkati kami. Inilah ya Tuhan apa yang menjadi seru permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 436, bait yang pertama. Gusti nuntun lampah kula.
Saatnya Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan melalui hambanya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Gusti Yesus